Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka di dalam kitabnya halaman 223. Silahkan 223 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6. Yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'a asyara, najis yang ke-14. Karena ini masih pembahasan tentang najis di dalam kitab Kasyifatus Sajjah. Najis yang ke-14 yaitu barang atau sesuatu yakhruju yang keluar min ma'idatin dari perut, dari lambung, Pak. Ma'idah itu lambung, ya, dari lambung. Dari perut. Perut ini kan lambung juga ya dia. Dari lambung. Kalau bahasa di dalam kitab tuh saking waduk. Waduk itu lambung atau perut nih, ya, waduk. Yakinan, dengan yakin, kakoin seperti untah. Untah itu najis, Pak. Orang muntah itu dari lambung, ya, dia naik ke mulut sehingga keluar. Itu muntah. Ini najis nih. Nah, karena najis, Pak, maka Bapak kalau muntah, ya, Bapak kalau muntah, maka wajib hukumnya untuk mencuci tenggorokan Bapak nih, yang lafal ke kho. Kho itu makhraj yang paling atas di antara makhraj huruf halqi. Jadi huruf halqi ini kan ada 6 toh. Kho sama ghin. Kho sama ghin itu ada di atas. Di atas nih. Ain sama ha di tengah. Hamzah sama ha itu di bawah. Nah, sampean kalau muntah, Pak, kalau muntah nih ya, kalau muntah, maka sampean wajib mencuci mulut sampean sampai huruf kho itu. Nah, itu harus cuci. Dibuang. Gitu. Kalau nggak begitu, berarti mulut sampean najis. Kalau mulutnya najis, maka tidak boleh memasukkan makanan minuman ke dalam perut. Karena najis, Pak. Belum sampean cuci, berarti namanya mutan najis. Sampean minum belum dicuci nih, masuk ke dalam perut, berarti sampean itu memasukkan sesuatu yang najis. Nah, masukkan sesuatu yang najis ke dalam perut hukumnya haram. Paham nggih? Makanya kalau muntah wajib sampean mencuci mulut sampean sampai ke lafaz, ke huruf kho, tenggorokan. Sampai gini, Pak. Dibuang. Sekali sebenarnya cukup, tapi lebih afdolnya 3 kali. Bagus tuh. Sampai bersih deh. Gitu. Ya. Itu muntah. Walau bila taghayyurin, walaupun dengan tidak berubah. Tidak berubah. Artinya apa? Muntahannya itu tidak berubah. Sampean makan sate, keluar sate maning. Ya toh? Ini kebanyakan makan sate. Normalnya orang makan sate teh ya 5 tusuk sampai 10 tusuk dah. 1 porsi. Sampean makan sate 50 tusuk, muntah. Sampai muntah, muntahannya itu najis. Lah ini muntahannya masih sate ini, enak ini dimakan. La ilaha illallah. Gak boleh dimakan lagi tuh. Maksudnya begitu.
Kalau udah masuk walaupun tidak berubah, yang penting udah nyampe perut, keluar lagi, haram dimakan. Karena najis itu. Iya kan? Najis. Allah. Karena ada orang muntah-muntah yang keluar itu. Ya. Itu ya, najis. Naam ya. Ya najis maksudnya. Ingkana jika ada itu sesuatu, ingkana jika ada al-khariju, sesuatu yang keluar tuh habban, itu bentuknya biji. Ya, biji Pak, biji. Mutasalliban yang keras. Bihaitsu lau zuri'a, sekira-kiranya kalau ditanam ini lana bata, maka sungguh itu biji akan tukul, akan tumbuh, ya, akan tumbuh. Nah ini itu nggak najis Pak, itu nggak najis, ya. Karena apa? Karena masih keras. Makanya ini yang sebagai dasar, ini kayak yang namanya kopi luwak. Kopi luwak tuh, kopi tuku luwak. Kopi luwak itu kan kopinya habis dimakan luwak, habis dimakan luwak. Nah itu apa namanya? Kopi yang habis dimakan luwak itu statusnya apa namanya? Mutanajis tuh. Famutanajisun, maka hukumnya mutanajis. Mutanajis itu tidak najis. Mutanajis itu barang yang kena najis. Barang yang kena najis. Dia kagak najis Pak. Dia tidak najis. Nah, artinya barang yang kena najis itu sekira-kiranya dicuci, hilang najisnya, maka barang itu menjadi suci. Gitu ya. Makanya seperti kopi luwak. Kopi luwak itu kopi yang habis dimakan sama si luwak Pak. Si luwak. Bahkan katanya ini kopi luwak asli loh ya. Siapa yang pernah makan kopi luwak asli? Kopi luwak asli. Siapa? Yang selama ini kita makan kan kopi luwak-luwakan itu mah. Luwak-luwakan. Yang apa namanya? Yang harganya sasetan itu mah nama doang itu mah. Nama doang. Bukan kopi luwak beneran. Kalau kopi luwak beneran asli mah mahal, Pak. Karena kopi luwak itu sengaja ditanam di satu kebun, di situ disediakan luwak. Luwaknya banyak juga. Di satu kebun memang khusus isinya luwak doang. Tujuannya apa? Si luwak tadi biar makan biji kopi. Ya, biji kopi dimakan sama luwak, nanti dikeluarkan lagi. Gitu kan? Dan luwak itu lebih tahu mana kopi yang apa namanya? Yang tua, yang benar-benar tua atau yang masih muda gitu. Makanya kenapa kopi luwak itu kok jadi mahal? Karena dipastikan kopi yang dihasilkan dari duburnya luwak itu memang tua, Pak. Dimakan luwak dia kan tahu nih si luwak. Lebih cerdasan luwak nih kita. Kalau kita kan mau tua mau muda main mbat baik, diambil baik pokoknya. Ya toh? Nah seperti itu. Makanya statusnya kopi yang keluar dari pantatnya luwak itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi ya. Jadi seperti itu. Kalau luwak makan kopi keluar lagi dari duburnya, maka statusnya itu kopi menjadi
mutanajis. Ya, mutanajis artinya mutanajis, kopi itu kalau dicuci menjadi suci lagi. Gitu kopi. Karena keras toh Pak, ya kan? Makanya banyak pertanyaan itu, Kiai, kalau kopi luwak gimana hukumnya? Kan gitu. Gimana? Nah kalau memang kopi luwak itu keluar kagak dicuci, main langsung dibikin, digecek baik jadi kopi, ya itu najis. Berarti ya jadi kotoran lah, itu campur kotoran luwak itu mah. Tapi kalau dicuci bersih maka itu suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suki udah matur nuwun, udah bisa ngikutin pengajian kita. Ini ngaji di Al-Muqarrabin ya, Al-Muqarrabin di Wahana sekarang. Paham ini sampai di sini? Seperti itu ya. Kopi luwak, mutanajis hukumnya. Mutanajis itu barang yang kena najis, artinya suci itu barangnya. Yang penting dicuci maka dia akan jadi suci kembali. Wes, kita lanjutkan. Saya mana tadi? Jadi kalau dikatakan biji itu lanjutnya nih ya. Fainkana, maka jika ada itu biji biaitu lauzuri'a, sekira-kiranya kalau ditanam lam yambut dan dia tidak tumbuh, fanajisun, maka hukumnya najis. Itu. Jadi patokannya itu biji itu ditanam kembali. Kalau sampai dia ditanam kok tidak tumbuh, berarti najis. Kalau ditanam kok tumbuh, berarti suci. Mutanajis doang namanya statusnya, ya. Wes. Wa amal baidu, dan adapun telur. Telur. Idab tala'a, ketika memakan, ya. Nguntal ya apa? Nguntal kan diuntalnya dimakan ya. Untalan ini dipangan. Idab tala'a, ketika memakan pada telur hayawanun, hewan. Mohon maaf, hewan yang biasa makan telur itu apa namanya? Apa Pak? Hewan yang biasa makan telur? Biawak. Dia suka makan telur. Ular juga makan telur juga. Wow. Ya. Ini berarti ya biawak, ular gitu ya. Jadi adapun telur nih ketika dimakan oleh hewan, wa kharaja, dan keluar minhu dari hewan itu, keluar lagi namanya telur, dimakan ular, dimakan biawak. Biawak itu punya gigi enggak? Biawak punya gigi enggak? Pak, sekali lagi biawak. Oh jadi jadi biayaan lah. Biayaan ngerti biayaan. Orang Jawa itu mau biayaan. Oh biayaan. Biayaan itu saudaranya petakilan. Banyak tingkah ya biayaan. Nih, jadi gini. Ini saya dapati sering di grup-grup itu. Ini saya sampaikan. Semoga aja nih dengan live ini pada tahu ya. Jadi dia entah tahu atau setengah tahu, entah tidak tahu, ya kan? Ketika kemarin kan banjir tuh, banjir sekarang musimnya banjir. Ini yang punya yang jadi tukang siapa Pak? Mana aja tukang mana? Yang biasa nukang siapa? Pak Anto lagi nganggur gak Pak? Nganggur? Kerjain di tempat saya aja Pak. Yang bocor-bocor itu loh, pusing saya. Aduh wes. Dipilah Pak, dipilah.
Nanti kita ngobrol deh. Kira kita ngaji dulu urusannya. Ini bocor pusing, udah datengin tukang berapa kali itu tukang itu cuman bayar doang, nggak ada hasilnya, nggak kurang hali. Saya mana tadi? Telur nih. Biawak kok telur. Biawak. Jadi ngomong biawak. Ini musim-musim banjir ini banyak orang nemuin biawak. Nggak apa-apa sih nemu biawak. Terus kalau nggak dikembalikan lagi. Kalau selama biawak itu kan ganggu kita nggak sih? Nggak kan? Jangan diganggu lah. Biarin dikembalikan ke habitatnya. Lawang ini saya sering tahu ada orang nemuin biawak kemudian disate ini loh. Onora. Ini loh masalahnya, ini live ini ya, saya sampaikan. Biawak itu binatang darat atau binatang laut? Binatang air? Dua-duanya. Biawak itu statusnya kayak kodok. Berarti haram dimakan. Tapi ini kan disembelih, mau disembelih mau enggak pokoknya haram ya kan? Karena apa? Dia punya kuku tajam. Kukunya tajam ya kan? Tajam itu haram. Loh ini mah banyak itu saya saya kan masuk grup, banyak grup kan. Lah ini kadang-kadang alhamdulillah dapat rezeki. Apa rezekinya? Biawak. Angel. Lah itu terus biawak disate bareng-bareng. Lah ini nih haram tak ada nih. Haram. Ya. Ya Allah, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Itu biawak. Terus saya ngelihat juga bekicot. Bekicot itu juga haram. Ini loh, tak sampein. Ini kadang-kadang bekicot kok nggak haram kiai, itu kan sama aja dengan besusul. Ngerti besusul? Keong. Apa sih yang hidup di air tuh? Apa namanya? Kayak keong. Yang bukan keong emas loh, bekicot itu mah keong emas itu mah. Yang hidup di air tapi dia kalau misalnya nggak di air mati, apa namanya? Besusul tuh. Kalau bahasa ini apa? Tutut. Saya ngomong tutut susah kali ini tutut itu halal. Gitu loh. Kenapa tutut itu halal? Karena tutut itu hidupnya di air. Paham ini? Dia nggak hidup Pak kalau di laut tuh. Di laut. Kalau nggak hidup kalau di daratan. Tutut bisa hidup nggak di daratan? Enggak. Dia mah di dalam air aja. Makanya dia ngerendam di bawah padi gitu kan? Padi terus apa yang ini? Tutut itu. Kalau tutut ya itu bisa dimakan, statusnya binatang air. Assalamualaikum Pak Ustadz, minta doa restu usaha lancar. Jadi follow, like dan share ya. Semoga semuanya deh. Saya doakan yang aktif, yang ngaji, yang live maupun yang offline nih, yang ngaji langsung ini, semoga yang punya usaha dilancarkan oleh Allah. Yang punya utang semoga dilunasi oleh Allah. Ada yang punya utang? Semoga lunas ya. Ya toh. Ini yang ngaji nih alhamdulillah banyak nih. Amin ya Bu Siti ya, sama-sama semuanya yang ikut. Pak saya di pos hijau Pak, dekat Al Muqarrabin. Mana pos hijau ini? Wow. Ya Pak ya. Kesini atuh Pak, kalau ngapain ngaji di pos hijau? Sini Pak. Terus angel. Rene Pak. Mau sekalian loh Rene. Ya gitu ya. Saya sekali lagi saya sampaikan, bekicot beda dengan tutut. Tutut hidupnya di air. Bekicot di darat. Itu termasuk binatang darat.
Binatang darat yang tidak bisa dimakan karena bekicot itu masuk kategori hewan yang menjijikan. Menjijikan itu gini Pak, menurut orang Arab Pak, bukan orang wahana. Kalau ngeliat orang wahana ini bekicot mantep nih ya, kagak lihat itu terus halal berarti enggak. Jadi yang menurut pandangan menjijikan itu menurut pandangan orang Arab. Karena Kanjeng Nabi itu dilahirkan di Arab. Ya, paham ini. Jadi jangan makan bekicot. Yang nggak tahu ya tobat aja. Nggak bisa udah saya cuma ikut makan tapi ya maknyus juga wes angel. Emang geragas oh. Orang itu kan begitu. Pak, karena saya udah ngomong bolak balik tuh. Yang bikin makanan enak itu bukan dagingnya. Yang bikin makanan enak itu bumbunya. Apa baik Pak daging dikasih bumbu yang enak, maknyus. Paham? Nih tikus, ngerti tikus oh? Tapi ini saya nggak nyuruh nih. Tikus sampai sembelih itu ya, terus sampai ambil dagingnya dicacak-cacak kan bentuknya udah kayak apa namanya daging sapi baik Pak. Kalau yang nggak tahu mah, ya nggak tahu. Terus dibikin sate misalnya, sampean nggak tahu, bumbunya enak maknyus lah kira-kira. Terus sampean makan, waduh, kira-kira dapat 20 tusuk, itu berarti 20 tusuk 3 tikus. Wes angel, muakan enak, mantep langsung sampai glegeken, ngerti glegeken? Sampai gitu glegeken ya. Bahasa Jawanya glegeken tuh. Kalau orang Sunda bilangnya terap, ya terap. Nah, kalau sampai gitu Pak, nih sampai pasti enak-enak aja. Tapi kalau udah makan terus dikasih tahu, Mas, sampai tahu nggak tadi daging apa tadi? Mau kenapa sih? Daging apa tadi? Emang daging apa? Tikus. Baru begitu, ya enggak? Baru nyadar, begitu kiri-kiri dia. Bahkan seharian dia kiri-kiri aja dia, begitu, ingat itu begitu. Padahal kalau nggak dikasih tahu, kiri-kiri nggak dia, enggak, nyantai aja dia. Mantap. Ternyata sekali lagi yang bikin enak itu bukan dagingnya, tapi bumbunya. Paham ini? La ilaha illallah. Kalau misalnya daging sapi segar, wis pilihan, tapi bumbunya nggak enak, ya enak. Makanya saya pernah ngomong tuh di daerah sini nih, nggak saya sebut nanti takut ini. Saya beli di sate itu satenya gede-gede Pak, gede-gede, bumbunya enak. Jadi nggak enak. Satenya kecil-kecil, tapi memang murah juga. Kalau gede-gede tapi mahal. Satu tusuk 3.500, satu porsi 35.000, gitu kan? Tapi gede-gede, tapi sayangnya bumbunya orang enak. Lah sing yang kecil-kecil tadi murah sih, 2.000. 2.000 pokoknya satu tusuk teh. Jadi satu porsi 20.000 toh. Tapi bumbunya maknyus enak Pak. Kadang-kadang saya pengen beli dagingnya di sini, terus bumbunya di sana. Beli bumbu doang boleh gak ya? Ya nggak enak. Aduh, makanya ini Pak. Makanya jangan tertipu sama Allahu Akbar. Ya. Ini sekali lagi daging biawak haram. Kalau udah saya sampaikan, kok sampai nekat nemu daging biawak nih kali gini, misalnya saya nggak tanggung jawab. Ya toh, daging bekicot haram, ya kan? Wes gitu. Sampai senang nggak senang ya pokoknya harus saya sampaikan ini mah, ya. Wes. Nah ini endok sampai telur. Adapun telur ini ketika dimakan oleh hewan, wa kharaja minhu, dan dia keluar dari hewan itu, yakni keluar dari pantatnya tadi, fa in kana, maka jika ada itu telur, bi'aitu lau khudina,
kalau sekira-kiranya telur itu keluar dari pantat itu kemudian dia laukhudina, kalau diengkremin ayam, ya kan, lafarokho, kemudian itu telur bisa netes, ya netes, fatahirun, maka statusnya telur itu suci, gitu. Wa ila fanajisun, jika tidak maka najis. Nah, telur loh, ini misalnya telur dimakan oleh hewan, dikeluarin lagi bentuknya telur, ya kan? Lihat itu telur itu sekiranya kok apa ditetesin itu keluar ayam, maka telur itu statusnya suci. Tapi kalau telur itu diingkremin bolak-balik tuh, kagak, ini kok gak netes-netes sih gitu. Ini diingkremin selikur dino 21 hari. Ini sampai ayamnya capek ngengkremin. Kok nggak keluar? Berarti itu statusnya telur najis. Eling-eling ini. Ini sebabnya kita ngaji bab najis ini. Ya kan? Paham ini? Ada yang nanya sebelum saya lanjutkan? Masalah najis-najisan ini loh. Ada. Kalau udah laron kan udah pernah saya sampaikan, laron itu mentang-mentang musim hujan banyak laron, nanti dibikin peyek laron. Emang manusia wis opo wae dipangan emang. Emang manusia itu makhluk Allah tergeragas. Tergeragas. Aduh, ya. Udah sekarang kita lanjutkan. Amal khariju, adapun sesuatu yang keluar minas sodri dari dada. Kalau tadi dari lambung, Pak. Kalau tadi dari lambung. Lambung itu udah nyampe sini. Ini dari dada. Dada. Ya, dada. Awil alki, atau yang keluar dari tenggorokan. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari dada atau dari tenggorokan nih, gitu. Wahia, adapun sesuatu yang keluar dari dada atau tenggorokan tadi, anakhomatu itu disebut riya. Riya, ngerti riya? Riya itu bahasa Indonesia apa riya ya? Riya ini ludah yang kental, riya ya kan? Ludah yang kental. Ludah yang kental ini tar. Wa yuqalu annakhoatu, ada yang mengatakan annakhoatu. Ada disebut annakhomatu, ada annakhoatu. Wa nazilu, dan apa? Yang turun minat dimai dari otak. Wa huwa al-balghamu, yaitu disebut bulgham. Riya juga itu. Ya kan? Riya. Fatahironi, maka itu dua-duanya suci. Suci. Jadi gini, riya itu suci. Sampean kan nggak bisa sampai dadanya sampai sampai gitu kan? Kalau sampai kena batuk itu loh, batuk itu kadang-kadang kan sampai sesek ini dadanya, sampai diunyek-unyek dadanya ya, langsung keluar. Riya itu namanya, itu suci. Alhamdulillah, matur nuwun JMS. Ini kiai jangan-jangan ini mah. JMS Banten ini jangan-jangan kiai. Saya punya guru di Banten, guru saya. Beliau pendiri JMS, ya kan? JMS itu Majelis Satoriyah, ya kan, Satoriyah di Banten. Ini ikut ngaji lah gitu. Jadi guru apa bukan? Atau jamaah ini mah? Ya, ini ya. Jadi riya itu hukumnya suci. Walaupun jemberi. Kok apalagi
Itu suci pokoknya. Ingkana al-mukhati ingkana fatahirone kalmukhati seperti umbel itu ingus itu dari otak Pak, ini kayak otak ini keluar nih, ingus itu suci walaupun jemberi. Sampean kena inguse wong inguse dhewe padahal ora apa-apa. Tapi nek inguse anake dhewe enggak apa-apa. Ya ta? Loh, ingus itu saya pernah nyedot ingusnya anak saya. Anak saya waktu masih kecil, ya dua-duanya itu, yang perempuan yang laki itu masih kecil kan enggak bisa sisi ya ta? Pilek itu enggak bisa sisi. Kata mamanya, "Ya nih Iza nih," waktu masih kecil Iza kan kakak, terus Hanif juga begitu. Saya sedot hidungnya, saya keluarin, mamanya gilain, begitu. Mamanya yang gila nih. Kalau ayah begitu Pak, seorang ayah dia merelakan apapun demi anak. Itu. Kalau untuk keselamatan anak itu orang tua arang kok. Kalau sayang itu memang ibu nggak tega segala macam, tapi kalau masalah hubungan keselamatan itu bapak, itu ayah. Itu saya sedot sampai keluar itu, ya itu suci, tidak nak. Tapi walaupun suci nggak boleh diminum. Ini kadang-kadang wis angel. Ya itu umbel, wal busoki dan ludah, bisoti dengan lafaz sot, ludah, ya ludah itu juga suci, ludah. Sampean pernah nelen ludahnya orang nggak Pak? Gitu, pernah nggak? Ketelan deh kalau nelen mah kebangetan. Ketelan pernah nggak? Enggak, pernah. Yang pernah itu pasti udah tahu. Biasanya kan ludah istri, ketelan suami, ludah suami, ketelan istri, itu suci, mah nggak apa-apa. Kan masih di mulut. Ya. Wazai dan lafaz dengan zafat za. Jadi bisa dibaca buzaki, busoki bisa, buzaki bisa. Artinya sama, ludah. Wasini dan juga bisa dibaca wabisaki, ya, wabusaki, busoki, buzaki dan busaki. Itu satu arti, yaitu ludah. Ludah itu suci, ya. Udah isa nih ya? Woi, udah isa bener. Kagurobin seperti lapat gurobin, ya kan? Ya udah ya, sampai sini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Umbel, ingus, hujan lagi ya. Ingus sama ludah itu suci, ya, nggak apa-apa kena sarung. Ludahnya orang misalnya sampai diludahin gitu ya, terus marah sih marah, mending ditempeleng loh Pak orang itu. Orang itu mending ditempeleng daripada diludahin, ya enggak? Padahal ditempeleng sakit, tapi sakitnya itu marah. Tapi kalau diludahin itu marahnya bisa setahun lebih tuh. Dendam pokoknya. Oh ini ingat terus itu Bang. Jadi kalau udah pakai ludah itu istilahnya pelecehan lah begitu kira-kira. Ludahin. Tapi ditempeleng paling kalau udah minta maaf udah. Apalagi sama-sama nempeleng. Udah beres. Udah kemarin saya tempeleng, sekarang silakan saya ditempeleng gitu. Udah damai. Udah ingat. Coba kalau diludahin, walaupun sama-sama ngeludahin, ingat aja dia masih seumur hidup. Ludah
ludahnya kurang ngajar begitu kan. Makanya orang itu jangan ludahin. Walaupun kadang-kadang nggak langsung ke orangnya, sampai ludah itu di sini ngeliat orang, hei, gitu, itu kayak pelecehan. Sakit hati itu akan lebih dalam, lebih lama daripada sakit fisik. Paham ya? Makanya orang itu merasa terhina itu gara-gara udah main ludah aja gitu, ya kan? Ya Allah, ya saya kira sampai di sini. Dan sekaligus saya mungkin minggu depan izin karena saya hari Kamis mau pulang ke Jawa, balik-balik Selasa. Insya Allah wisuda anak laki-laki saya, wisuda Alfiyah, alhamdulillah. Anak saya itu masih, kalau menurut ukuran belum hafal, tapi alhamdulillah itu atas fadilah Allah. Memang anak saya itu kalau suruh ngapalin cepat. Alhamdulillah. Sampai ngomong sama saya, ya Hanif, namanya Hanif kan. Kita manggilin dia sendiri Hanif. Ya Hanif mas, sebenarnya mau kata udah kata kemarin sama Pak Ustadz mah nggak boleh ngapalin lagi karena biar nunggu teman-temannya yang lain. Udah dapat 800, teman-temannya kan masih 400, 500. Jauh Pak. Anak saya nggak boleh ngapalin, gitu, nggak boleh setoran gitu maksudnya, setoran. Alhamdulillah, sekarang mau wisuda, jadi mungkin nanti sama bagi Baru Rosi yang isi ya. Yang penting jangan libur aja. Ngaji kita juga tinggal berapa kali doang. Puasa kan sebentar lagi. Ya, alhamdulillah ya, saya kira cukup. Waalaikumsalam ya Pak. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.